Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Segala puji milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali pada channel ini, mudah-mudahan sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan takwa yang semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video kali ini kita akan membahas satu bait alfiyah tentang ciri-ciri huruf. Ya, yang mana pembahasan kita atau dalam video ini pembahasan tentang ciri huruf dengan simpel dan mudah dipahami insyaallah, namun tidak membuat murad atau maksud daripada bait alfiyah ini melenceng atau tidak sesuai dengan apa yang dimaksud pada bait alfiyah ini. Baik, para hadirin, para sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Qala radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ankum. Siwahumal harfu kahal wa fi walam fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Kalau kita artikan adalah siwahumal harfu, adapun selain isim dan fi'il, al harfu itu adalah huruf. Kahal seperti lafadz hal, wa fi dan lafadz fi, walam dan lafadz lam. Fi'lun mudhari'un, adapun fi'il mudhari', yali itu yang mengikuti apa fi'il mudhari', lam kepada lafaz lam, kayasham seperti lafaz yasham. Baik para sahabat sekalian, di sini musannif ingin menjelaskan tentang huruf, yang mana huruf itu cirinya adalah siwahuma, artinya selain ciri isim maupun ciri fi'il. Ciri daripada huruf adalah tidak kemasukan ciri isim yang 5, yaitu jar, tanwin, nida, alif lam, dan musnad. Dan ciri fi'il yang 4, yaitu kemasukan tak fa'il, kemasukan tak ta'nis sakinah, kemasukan ya mu'annas mukhatabah, dan juga kemasukan nun taukid. Lalu kenapa pada bait ini musannif atau penyusun kitab ini hanya memberikan contoh huruf hanya 3 saja, yaitu huruf hal, fi, dan lam, padahal huruf-huruf itu sangatlah banyak? Maka jawabannya adalah ada kaidah yang mengatakan az-zakiyyu yaktafi bimithli wahidin wal ghabiyyu la yaktafi walau bi alfi mithalin. Seseorang yang cerdas itu cukup baginya dengan 1 contoh saja, sedangkan orang yang bodoh tidak cukup walaupun didatangkan 1000 macam contoh. Tetapi maksud musannif bukan seperti itu. Hanya saja musannif ingin memberitahukan kepada kita bahwa yang namanya huruf itu terbagi 2. Ada yang namanya huruf mukhtas, yang pertama, lalu yang kedua adalah huruf ghair mukhtas. Huruf mukhtas itu adalah huruf yang dikhususkan, sedangkan huruf ghair mukhtas itu adalah huruf yang tidak dikhususkan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah pertama yang kita bahas adalah harfu mukhtas, atau huruf yang khusus. Itu adalah huruf yang bisa masuk kepada isim dan juga huruf yang bisa masuk kepada fi'il saja. Dalam arti huruf tersebut hanya khusus masuk kepada isim, dan ada huruf yang khusus hanya masuk kepada fi'il, bukan kepada yang lainnya. Seperti contoh, huruf yang khusus hanya kepada isim saja, artinya huruf ini hanya bisa dapat masuk ke dalam isim saja.
itu huruf fi. Sebagai contoh di sini adalah kalimatnya Zaidun fid dari. Coba kalau kita lihat itu ada huruf fi. Huruf fi ini adalah huruf huruf jar yang hanya khusus masuk kepada isim. Dia tidak bisa masuk kepada fi'il. Begitu juga huruf mukhtas atau huruf yang hanya khusus masuk kepada fi'il saja. Seperti contoh huruf lam. Contohnya kalimatnya adalah lam yadrib. Huruf lam ini adalah huruf yang hanya bisa masuk kepada fi'il tetapi tidak bisa masuk kepada isim. Itu huruf bagian yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah huruf ghair mukhtas. Apa itu huruf ghair mukhtas? Yaitu harfun mushtarakun baina ismin wa fi'lin. Ya, ini huruf yang bisa masuk kepada isim maupun kepada fi'il. Seperti contoh lafadznya huruf hal. Hal ini bisa masuk kepada fi'il, bisa juga masuk kepada isim. Sebagai contoh, hal masuk kepada isim, hal Zaidun qa'imun. Hal ini masuk kepada isim, yakni lafadz Zaid atau jumlah mubtada khobar. Sedangkan yang kedua, hal ini pun bisa masuk kepada fi'il. Sebagai contoh, hal qama Zaidun. Hal ini masuk kepada fi'il. Jadi huruf itu ada dua, ada yang khusus, ada yang tidak khusus. Yang khusus itu adalah huruf yang hanya khusus bisa masuk kepada isim saja, atau huruf yang khusus hanya bisa masuk kepada fi'il saja. Yang kedua adalah huruf yang tidak khusus, yaitu bisa ke fi'il, bisa juga ke isim. Sebagai contoh huruf hal. Kemudian musannif melanjutkan baitnya pada fi'lun mudhari'un. Jadi setelah musannif menerangkan tentang huruf, maka pada bait ini musannif ingin menjelaskan tentang fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' itu sah kemasukan huruf lam. Jadi fi'il mudhari' adalah madalla ala hadasin fil hal wal mustaqbal. Suatu perbuatan yang mengandung makna atau arti atau dalam keadaan sedang terjadi atau akan terjadi. Nah, ciri daripada fi'il mudhari' di sini terangkan adalah fi'il mudhari' itu sah dan bisa kemasukan huruf lam atau ambil huruf jawazim. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya setiap fi'il yang bisa kemasukan huruf lam, maka itu adalah fi'il mudhari'. Sebagai contoh lafaz lam yansur, dan juga contoh lafaz lam yadrib. Nah, yansur ini dan kalimat yadrib adalah fi'il mudhari' yang asalnya yansuru dan yadribu. Nah, kalimat tersebut bisa kemasukan lam, maka menjadi bacanya tadinya yansuru menjadi lam yansur. Yang tadinya lafaz yadribu kemasukan lam menjadi lam yadrib. Maka bisa dipastikan setiap kalimat yang kemasukan lam, maka itu adalah fi'il mudhari'. Ya. Itulah ciri daripada fi'il mudhari', dan yang pertama tadi merupakan ciri daripada huruf. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan kali ini dalam video ini bisa dipahami walaupun dengan penjelasan yang singkat, namun insya Allah bisa dipahami dan mudah untuk dipahami dan diamalkan. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya sampai sinilah pertemuan kita pada video kali ini. Terima kasih apabila ada yang sudah berkunjung di channel kami, dan jangan lupa bantu channel kami, dukung channel kami dengan cara tekan like dan subscribe-nya. Mudah-mudahan itu bagian dari amal kita semua, dan mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih, sampai berjumpa kembali di penjelasan bait yang selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.